Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mengajar tentang prakarya dan kewirausahaan kelas 12 ya. Nah, di sini kita materi untuk pada hari ini yaitu perancangan dan kegiatan budidaya unggas pedaging. Sebelum memasuki materi, ada baiknya untuk anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi hari ini yaitu tentang perancangan dan kegiatan budidaya unggas pedaging. Nah, di sini ada namanya produk budidaya ternak unggas pedaging ya. Budidaya ternak unggas pedaging merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk ternak berupa daging sehingga dikenal dengan ayam, bebek ataupun burung puyuh ya. Nah, kalau produk budidaya unggas pedaging ini biasanya dapat dikonsumsi dengan cara digoreng, digulai, dipanggang dan lain-lain. Adapun contoh makanan yang cepat saji ya menggunakan daging ayam ya. Contohnya itu bakso, sosis, nugget ya. Itu bahan makanannya dari daging ayam ya. Lalu ada namanya hasil budidaya ayam pedaging. Terdiri atas dua macam ya. Yang pertama yaitu karkes, adalah tubuh ayam setelah dipotong dikurangi kepala, kaki, dada dan bulu dan organ dalam. Itu termasuk karkes. Lalu yang kedua ada non-karkes atau oval ya. Adalah bagian tubuh ayam yang layak dan tidak layak untuk dimakan. Contohnya yaitu bagian darah, bulu. Nah, itu yang tidak layak untuk dimakan. Namun ayam ini biasanya dibuang. Namun untuk kulit-kulitnya itu seperti bisa dijadikan untuk pupuk ya. Nah, di sini ada namanya bentuk ayam pedaging yang sering dipasarkan ya. Nah, ada perbedaannya. Apa perbedaan ayam utuh dan ayam potong? Ada yang tahu anak-anak? Nah, di sini Ibu akan jelaskan apa itu perbedaan ayam utuh dan ayam potong. Nih, bentuk ayam pedaging yang sering dipasarkan ya, yaitu pertama ada ayam utuh. Kalau ayam utuh, ayam yang telah dipotong itu dipisahkan kepala, kaki, darah dan bulu dan organ dalam. Itu ayam utuh. Lalu ada namanya ayam potong, yaitu ayam utuh yang dipotong sesuai dengan bagian tubuh ayam. Misalnya mau minta pahanya saja, atau sayapnya saja, atau bagian dadanya saja ya, itu termasuk ayam potong. Lalu ada ayam tanpa tulang, yaitu ayam yang sudah dipisahkan dari tulangnya. Contohnya ayam filet ya, ayam yang digiling. Nah, ayam ini biasanya lebih mahal dari ayam potong ya, karena sudah dipisahkan dengan tulang-tulangnya. Lalu ada namanya sarana dan peralatan budidaya ayam pedaging. Yang pertama itu ada namanya kandang ya. Kandang adalah tempat bangunan yang berfungsi untuk melindungi ternak dari iklim buruk seperti hujan, panas, dan angin ya. Nah, di sini ada namanya syarat-syarat kandang untuk unggas pedaging ya. Ada namanya yang pertama yaitu temperatur kadang berkisar antara 32,2 sampai 35 derajat Celcius. Lalu ada namanya kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 70%. Yang ketiga adanya tersedianya lampu penerang dan atau pemanas kandang. Yang keempat yaitu mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup ya. Lalu ada memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang keenam adalah kandang harus bersih ya. Yang ketujuh yaitu memiliki konstruksi yang kuat.
Dan yang ke-8 memiliki wadah untuk pakan, minum, dan obat-obatan ya. Itu merupakan syarat kandang untuk unggas pedaging. Nah, di sini ada namanya cara pemeliharaan hewan ya. Yang pertama yaitu pemeliharaan secara ekstensif. Adalah unggas dipelihara dengan cara dilepas dan di kandang hanya pada malam saja. Contohnya ayam jabro ya, ayam jabro. Lalu ada namanya pemeliharaan secara semi intensif adalah unggas dipelihara dengan cara dilepas dan di kandang. Contohnya ras ayam apkir. Ini adalah salah contohnya ya. Warna merah ya. Lalu ada namanya pemeliharaan secara intensif, yaitu pemeliharaan unggas dengan cara dikurung secara terus-menerus dalam kandang sehingga semua pakan unggas dipenuhi peternak. Contohnya ayam broiler. Ini ayam putih ya, ayam broiler atau ayam petelur ya. Nah, di sini ada namanya menurut sistem kandang ya. Kalau menurut sistem kandang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya kandang baterai. Adalah kandang yang dibentuk kotak dan bersambung antara satu dengan yang lainnya. Dapat bertingkat atau hanya satu tingkat saja. Kalian bisa lihat foto gambar di sini. Ini adalah salah satu contoh kandang broiler ya. Ini adalah kandang broiler. Telurnya langsung jatuh di bawahnya ya. Jadi tidak terinjak oleh induk. Lalu ada namanya kandang postal. Kalau kandang postal ini kandang yang berlantai rapat, biasanya menggunakan liter. Kandang ini biasanya dibuat dari bahan sederhana ya. Yang penting dapat mencegah ternak kabur dan dapat berlindung dari hujan dan panas. Biasanya menggunakan bambu ya, bambu atau gelam ya. Ini adalah salah satu contoh untuk kandang postal. Gambarnya kalian bisa lihat. Nah, lalu di sini ada namanya sistem kandang berdasarkan bangunannya. Yang pertama yaitu kandang sistem liter. Adalah kandang yang memiliki alas lantai yang berfungsi untuk menyerap air ya. Yang kedua ada namanya kandang sistem sangkar. Adalah yang dibuat dan dibentuk kurung. Kadang-kadang juga diperlukan dibuat bertingkat ya. Lalu ada namanya kandang sistem umbaran atau kandang yang dilengkapi dengan umbaran. Lalu di sini ada namanya jenis-jenis kandang berdasarkan alas lantainya ya. Yang pertama, kandang dengan lantai liter dibuat dengan lantai yang dilapisi kulit sekam padi. Kadang dengan lantai liter ini terdapat pada sistem kandang koloni ya. Lalu ada namanya kandang dengan lantai kolong berlubang, memiliki lantai terbuat dari kayu baso dan lubang-lubang. Ini tadi Ibu sudah jelaskan menggunakan biasanya bambu ataupun gelam. Lalu yang ketiga adalah kandang dengan lantai campur liter dengan kolong berlubang dengan perbandingan antara 40% luas lantai. Lalu kandang untuk atas itu biasanya 60% luas lantai dengan kolong berlubang, yaitu biasanya 30% kiri dan 30% yang kanan. Nah, itulah materi untuk pada hari ini, pembelajaran hari ini prakarya ya. Ini ada soal-soal untuk kalian. Yang pertama yaitu sebutkan kandang berdasarkan bangunannya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan karkes dan non karkes?
Yang ketiga, sebutkan syarat kandang untuk unggas pedaging. Untuk penugasan dikumpul hari Sabtu paling lambat ya untuk anak yang penugasan. Tapi kalau untuk anak yang melalui WA group, hari ini juga terakhir ya dikumpul ya. Ibu kasih waktu 1 hari ya dikumpul ya. Itulah materi untuk hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.